dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir, dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi. Kita mengingat Allah. Bangun tidur, ingat Allah. Berangkat kerja, ingat Allah. Dalam kendaraan, ingat Allah. Ketika kerja, ingat Allah. Lagi ngobrol, ingat Allah. Sampai kita tidur lagi, ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi demikian berarti kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari satu kalimat zikir. Kalimat zikir ini sudah kita ketahui. Saya yakin bapak-bapak hafal kalimat zikir ini. Hanya saja sebahagian besar tidak mengamalkannya, tidak dijadikan zikir harian kita. Kalimat zikir yang akan kita bahas kali ini adalah, meskipun kita sudah tahu kalimatnya, tapi harus kita sadari sebahagian besar dari kita tidak mengamalkan zikir ini. Dan sangat sedikit sekali orang yang faham makna dari zikir yang akan kita bahas ini. Teks kalimat zikir ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim, ada dalam kitab Bulughul Maram. Uniknya di dalam Sahih Bukhari, hadis ini diletakkan oleh Imam Al-Bukhari di hadis paling terakhir, paling ujung dari Sahih Bukhari. Jumlah hadis Sahih Bukhari itu kan ada 7.008. Nah, hadis yang ke-7.008 itu adalah hadis yang akan kita bahas ini. Terus di Bulughul Maram nanti lihat bapak-bapak, hadis terakhirnya, hadis nomor ke-1596. Nah itu, pokoknya hadis terakhir dari Bulughul Maram itu adalah membahas mengenai teks dari kalimat zikir yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah itu menurut 30 riwayat yang sahih, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini ada 5.374 hadis. 5.374 hadis. Paling banyak di antara para sahabat yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bukhari nomor hadis 7008, Muslim nomor hadis 2694. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang mana dua kalimat ini sangat mudah diucapkan oleh lisan, tetapi meskipun mudah diucapkan oleh lisan, berat di timbangan amal kebaikan. Dan kedua kalimat zikir ini sangat disukai oleh
Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Itu. Dua kalimat zikir ini sangat mudah diucapkan oleh lisan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bareng-bareng. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sudah tahu kan kalimat itu? Mudah diucapkan? Sangat mudah diucapkan oleh lisan. Hanya saja yang menjadi berat itu adalah malas. Malas nggak maksain. Padahal kalau kita baca ya minimal sehari 100 aja ini. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu nggak sampai 10 menit, Pak. Nggak sampai 10 menit. Coba kita nonton YouTube. 10 menit kurang kayaknya. Berjam-jam. Kita kuat nongkrongin TV 10 menit kayaknya kurang. Ini kalimat yang luar biasa, yang mana kalimat ini jika kita ucapkan memperberat timbangan amal baik kita. Memperberat timbangan amal baik kita. Dan saya yakin dua kalimat zikir ini gak ada lidah dari bapak-bapak semua yang terasa berat mengucapkannya. Benar atau salah? Gampang ya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 100 kali coba ini dijadikan hizib kita atau wirid. 100 kali aja. Dan manfaatnya nanti akan bisa dirasakan oleh orang yang membacanya. Biasanya saya mengamalkan zikir ini 100 kali ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Itu aja subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Kenapa zikir ini sangat berat di timbangan? Kan gitu ya. Mudah diucapkan tapi berat berat dilaksanakan. Mudah diucapkan, berat dilaksanakan gitu. Mudah diucapkan, namun kalaupun kita memaksakan diri untuk mengucapkannya, ini bisa jadi pemberat amal baik kita di mizan nanti, ya. Saqilatani fil mizan. Dua kalimat ini sangat berat di timbangan. Saya ulang-ulang supaya bapak-bapak termotivasi. Yang jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sampai dua kalimat ini bisa memperberat timbangan amal kita nanti? Padahal mudah diucapkan. Kan gitu ya. Nah, dari itu kita harus faham makna dari dua kalimat ini. Harus tahu maknanya, Pak. Coba kira-kira terjemahan yang udah jadi, terjemahan itu yang udah jadi ya. Yang udah bisa diterima sama kita. Subhanallah itu artinya apa? Maha suci Allah. Wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Kan gitu ya? Terjemahan ya yang udah jadi, maksudnya yang udah bisa kita konsumsi lah gitu istilahnya. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan memujinya. Subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Gitu ya. Nah, sedikitlah kita pahami, Pak. Sayangnya di kita banyak zikir-zikir yang sudah kita ketahui, namun minim pemahaman kita terhadap teks zikir itu sendiri. Subhanallah apa maknanya, alhamdulillah apa maknanya, sehingga ketika kita ucapkan itu tidak membekas di hati kita. Biasa aja gitu. Ya, benar apa benar? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, 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 tidak ada bekas dalam hati kita.
Ya, mari sama-sama kita perdalam makna dari subhanallah ini. Subhanallah. Subhana, kan itu ya? Subhana, ada kalimat subhana. Subhana itu ya, arti jadinya itu adalah maha suci. Padahal subhana itu dari kata sabaha yasbahu. Sabaha yasbahu itu artinya apa, Ustaz? Sabaha. Sabaha itu adalah menjauh. Menjauh. Makanya kalau orang yang berenang itu dikatakan yasbah. Atau sabaha yasbahu, sabhan fahuwa sabihun. Orang-orang yang berenang. Sabihun itu orang yang berenang. Coba nanti lihat di Google. Sin, alif, ba, ha. Atau ya, sin, ba, ha. Klik di Google, gambar. Pasti orang berenang semua itu gambarnya. Nah, subhana itu dari kata ini. Kalau orang yang berenang itu biasanya kan menjauh ya. Dari titik dia berenang, menjauh. Biasanya gitu. Itu arti sabaha. Kenapa di sini diartikan maha suci? Nah, kita bingungin lah ya. Kalau udah bingung berarti kita bingung terus. Subhana. Subhana itu adalah menjauhkan. Menjauhkan. Menjauhkan apa? Menjauhkan Allah dari sifat ketidaksempurnaan. Menjauhkan Allah dari ketidaksempurnaan. Allah itu maha sempurna, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Nah, ya, saya kali ini minta konsentrasi ya. Allah itu maha sempurna. Sempurna apanya? Zat Allah maha sempurna. Sifat Allah maha sempurna. Perbuatan Allah maha sempurna. Allah itu maha indah. Indah zatnya, indah sifatnya, indah perbuatannya. Allah itu maha benar. Maha benar zatnya, maha benar sifatnya, maha benar perbuatannya. Ya. Allah itu maha baik. Maha baik zatnya, maha baik sifatnya, maha baik perbuatannya. Sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai situ cukup? Pahami dulu itu. Allah itu maha sempurna, maha indah, maha benar, maha baik. Sehingga dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari kekurangan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dari sifat-sifat kekurangan. Ya, tadi makna kata dari subhana itu apa? Menjauhkan kan? Nah, menjauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ketidaksempurnaan apa yang kita pikirkan mengenai zat Allah, mengenai sifat Allah, mengenai perbuatan Allah. Tidak terpengaruh kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala mau kita membaca subhanallah ataupun tidak. Ya, bisa dipahami? Allah tidak terpengaruh dengan bacaan subhanallah kita. Lantas subhanallah itu buat siapa? Buat kita. Menghindarkan pikiran kita dari apa? Dari sesuatu yang salah mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran kita itu sering salah
Atau kadang-kadang pikiran kita ya Pak ya, karena untung pikiran kita itu istilahnya nggak dihisab Pak. Coba kalau dihisab, penuh catatan amalan kita dengan catatan keburukan gara-gara pikiran kita sendiri. Untung itu nggak dihisab, nggak dicatat sebagai amal perbuatan. Ya, tarik napas dulu lah. Tarik napas dulu supaya kita masuk ke makna intinya ini. Ya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala harus kita sucikan dari pikiran kita. Ya, harus kita sucikan dari pikiran kita mengenai kekurangan, mengenai ketidaksempurnaan mengenai Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya, baik sifatnya, baik perbuatannya. Gitu ya. Kita menjauhkan dari pikiran-pikiran seperti itu yang seringkali dalam keseharian kita salah menilai mengenai Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mengenai zat Allah, ya kadang-kadang Allah itu kayak gimana ya? Itu. Subhanallah, Allah Maha Suci dari pikiran kita itu. Ya, dari sifat Allah nih. Kadang-kadang kan kita gitu. Allah kok gini sama saya gitu kan. Katanya Rahman Rahim, kan gitu kan. Suka ada dalam pikiran kita, pasti itu. Subhanallah, kita sucikan pikiran-pikiran seperti itu. Ya. Tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari mulai yang terkecil sampai terbesar. Kadang-kadang kita lihat sesuatu yang kayaknya kurang bermanfaat dari ciptaan Allah, misalkan laler. Ada laler misalkan. Kadang-kadang kita ini laler Allah Subhanahu wa taala ciptain buat apa ya gitu. Subhanallah. Kita tidak sampai pikiran kita terhadap apa yang Allah perbuat itu. Maha suci Allah dari semua pikiran-pikiran kita yang salah mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan tuh. Ya. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna, Allah Maha indah, Allah Maha baik, Allah Maha benar. Baik secara zatnya, baik secara sifatnya, baik secara perbuatannya. Ya, bisa dipahami Pak? Belum juga? Ya, kalau belum dipahami berarti kita harus banyak membaca Subhanallah. Barangkali yang membatasi kita untuk memahami sesuatu mengenai Allah itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Subhanallah wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Kenapa kita memuji Allah? Setidaknya ada dua hal yang menjadi alasan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena memang Allah itu terpuji. Balik lagi, terpuji zatnya, terpuji sifatnya, terpuji perbuatannya. Tidak ada yang cacat. Tidak ada yang cacat. Semuanya sempurna. Maka dari kesempurnaan itu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa kita memuji Allah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan tanpa kita minta. Kita minta oksigen? Enggak kan? Tapi kita butuh terhadap oksigen. Allah kasih oksigen untuk kita, padahal kita nggak minta. Ya. Semua yang terjadi kepada kita semua adalah ada sesuatu yang kita suka, ada sesuatu yang tidak kita suka. Semua yang terjadi kepada kita itu yakini itu adalah terbaik untuk kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apapun yang terjadi kepada beliau, baik itu sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan, selalu Nabi shallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya? Baik.
wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Subhanallahi wa bihamdihi. Nah, untuk satu kalimat dzikir ini saja banyak sekali fadilahnya. Untuk satu penggalan ini aja ya. Subhanallahi wa bihamdihinya. Tidak pakai subhanallahil azim. Nah, ya. Sabaha yasbahu. Sabaha itu adalah menjauh, telah menjauh. Yasbahu sedang menjauh atau akan menjauh. Sabaha yasbahu, sabhan, menjauh. Nah itu. Nanti ada tasrifnya itu. Ya. Baik. Nah, untuk penggalan kalimat itu saja yang subhanallahi wa bihamdihi tanpa ada subhanallahil azim, ini banyak fadilahnya, banyak manfaatnya. Kata Nabi SAW dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa orang yang membaca subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka dia akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Satu penggalan zikir itu aja. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Baca itu. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Baca itu enggak sampai memakan waktu 5 menit. Coba aja. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 100. Paling 3 atau sampai 4 menit. Ya, sambil kita renungkan makna-maknanya. Ya, apa yang kita salah mengenai Allah, penilaian-penilaian kita yang salah mengenai Allah kita bersihkan dalam pikiran dan hati kita. Subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dari apa yang saya renungkan mengenai Allah, wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Ya, kadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu diganti dengan kalimat itu boleh, ya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Nah, satu kalimat ini saja dalam hadis lainnya dikatakan bahwa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, maukah aku ajarkan satu kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Abu Dzar, "Mau wahai Rasulullah." Kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdihi. Ya, makanya ini satu kalimat ini sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pernah ditanya juga, "Wahai Rasulullah, apa kalimat yang paling disukai oleh Allah?" Kata Rasulullah adalah kalimat yang sudah dipilihkan Allah untuk dibaca oleh malaikat dan hamba-hambanya. Kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdihi. Ya, satu penggal kalimat itu saja. Kalimatani, 2 kalimat. Satu lagi sekarang, subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dan dengan memujinya, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ya, refresh dulu biar gak ngantuk. Silakan kalau ada yang kelewat tadi. Ya, satu kalimat lagi sekarang. Subhanallahi al-azim, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung, maha besar. Subhanallahi biasa tadi kalimatnya. Satu lagi kalimat al-azim. Kalimat al-azim ini adalah salah satu asmaul husna. Ada asmaul husna kan, al-azim? Ya. Salah satu nama Allah yang sempurna adalah al-azim. Kalau diterjemahkan itu adalah yang maha agung. Yang maha agung dari apa? Yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh mata,
Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh pikiran, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan manusia. Secanggih apapun pengetahuan manusia, tidak akan pernah sampai pada mengungkap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah tidak bisa dicapai oleh pikiran manusia, oleh ilmu pengetahuan. Kenapa kita tidak bisa melihat zat Allah gitu kan? Jangankan zat Allah sekarang, ciptaan Allah saja kayak matahari lah sekarang. Bisa kita lihat matahari. Lagi terik nih jam 11, jam 12 kita lihat ke atas matahari. Pernah kita lihat matahari bentukannya bulat persis. Pernah lihat? Pernah di gambar. Ya. Nah itu. Matahari aja yang ya makhluk Allah, kalau menurut Allah matahari itu kecil dibandingkan bintang-bintang yang lain. Ya. Matahari saja tidak bisa mampu kita lihat. Atau jangan matahari deh, ketinggian, lampu aja Pak. Lampu. Bentuk asli lampu, jika Bapak lihat nih sekarang ini, bisa terlihat nggak bentuk aslinya ketika dia mati? Kalau lagi terang kayak gini kita nggak bisa lihat tuh Pak. Yang ada kita silau kan gitu. Balik lagi remeng-remeng. Itu lampu aja seperti itu. Ya. Makanya ketika Bani Israel minta sama Nabi Musa kan gitu ya. Wa idh qultum ya gimana? Yang Bani Israel minta dilihat di apa? Minta diperlihatkan zat Allah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kan gitu. Minta diperlihatkan zat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Bani Israel, nabinya aja tidak bisa. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sekilas memperlihatkan zatnya ke gunung, gunungnya hancur. Gitu. Ya. Zat Allah Al-Azim itu tidak bisa terjangkau oleh panca indera manusia. Sekalipun itu adalah ilmu pengetahuan yang sangat canggih luar biasa. Baik secara zatnya, sifatnya ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kita, ya. Ciptaannya. Kita nyamuk yang kecil-kecil aja dulu gitu. Ini Pak, ada kan orang yang jadi profesor. Ya. Jadi profesor ini orang yang mengetahui satu jenis bidang ilmu tertentu, tapi sub ilmunya. Kan profesor gitu ya. Misalkan ilmu ekonomi kan banyak ya. Ada makro, ada mikro. Nah, satu cabang ilmunya saja, misalkan mikronya diperdalami, itu baru jadi profesor gitu. Satu cabang ilmunya aja. Kayak biologi kan banyak ya. Ada penelitian mengenai sel, ada penelitian mengenai tumbuhan gitu. Itu beda-beda profesornya nanti. Satu daun yang mereka teliti aja mereka udah bisa jadi profesor daun aja gitu kan. Dan itu penelitiannya bertahun-tahun. Ya. Itulah. Dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala saja kita perlu puluhan tahun untuk mempelajarinya. Itu pun satu jenisnya. Satu jenis gitu kan. Ya misalkan daunnya gitu kan. Atau nyamuk gitu kan. Nah itu dari satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Kan kita disadarkan ya oleh salah satu ayat di dalam surat apa tuh? Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Dia yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalian tidak akan melihat dari ciptaan Ar-Rahman Allah itu ketidakseimbangan. Itu ya. Farjil basara hal tarami futur. Coba balik lagi lihat ciptaan Allah itu. Apakah ada kecacatan di sana? Kata Allah gitu.
Tsummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Nah gitu kata Allah. Coba kembali lagi, teliti lagi apa yang Allah ciptakan itu. Tentu kalian akan merasa takjub dan kalian sendiri merasa kepayahan gitu. Neliti nyamuk aja sampai tahunan gitu. Masya Allah. Itu satu ciptaan Allah saja. Nah itu maknanya adalah Allah itu yang maha agung, tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Al-azimnya itu maksudnya tidak terjangkau saking agungnya. Gitu ya. Makanya kenapa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim ini adalah dua kalimat yang mudah diucapkan oleh kita dan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita membacanya dengan pemahaman yang baik dan benar serta khusyuk dalam membacanya. Nah, itu ya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dengan memujinya, dan maha suci Allah yang maha agung. Nah, sekarang gini. Ketemu itu tadi. Kenapa dua kalimat ini memperberat timbangan atau berat di timbangan? Ada salah satu ayat di Al-Quran, bapak-bapak tentu tahu ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apapun yang kalian tampakkan ataupun yang kalian tutupi dalam diri kalian sendiri akan Allah hisab. Kan gitu ya? Perbuatan kita termasuk ngaji sekarang ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab, diperhitungkan nanti. Dan tidak yang tampak saja dihisab oleh Allah, tapi yang disembunyikan oleh kita. Jadi kita sendiri yang tahu. Apa yang disembunyikan dari dalam diri kita, Pak? Pikiran, kan gitu. Selagi pikiran itu tidak diucapkan, berarti kan tersembunyi ya, ya kan? Pikiran kita tersembunyi, terus apa? Niat-niat kita kan tersembunyi ya. Apa yang kita sembunyikan gitu ya? Wa in tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kita sembunyikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab. Kabar baiknya ayat ini dinasakh, dihapus. Allah Subhanahu wa taala hanya menghisab kita dengan sesuatu yang terlihat oleh mata zahir saja. Allah menghisab kita kalau kita sholat, kalau kita berkata baik, kalau kita melakukan segala sesuatu yang terlihat oleh mata zahir kita. Adapun yang tersembunyi tidak Allah hisab. Yang tersembunyi itu adalah termasuk pikiran-pikiran yang salah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nyambung nggak kira-kira? Yang tersembunyi itu ya kita kan kadang-kadang suka salah ya. Persepsi kita salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Andaikan pikiran itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab, tentu catatan amalan kita banyak yang jelek. Banyak yang jelek. Nah, ditutupilah pikiran-pikiran kita, persepsi-persepsi kita mengenai Allah dengan kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Terjawab sekarang, kenapa dua kalimat ini sangat berat di timbangan amal. Paham, Pak? Ya. Tadi saya ngomong gini, intinya ke sini. Kenapa dua kalimat ini bisa memperberat amal timbangan kita? Karena kabar baiknya adalah pikiran kita, persepsi kita yang salah mengenai Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dihisab. Tidak dihisab, yang dihisab yang terlihat saja.
Gantinya adalah jika seseorang membaca kalimat zikir ini, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, itu bisa memperberat timbangan kita. Udah mah pikiran kita tidak dihisab, ketika kita membaca zikir ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diperberat timbangan amalan kebaikan kita. Ya, bisa dipahami ya? Nah, itulah makanya tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat zikir ini sangat memperberat timbangan amalan kebaikan seseorang yang mengucapkannya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Habibatani ilar rahman. Dan dua kalimat zikir ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memilih kalimat ini untuk dibacakan oleh para malaikatnya dan oleh hamba-hambanya yang soleh. Para nabi zikirnya ini. Ya. Para rasul zikirnya ini. Para wali Allah zikirnya ini. Orang-orang soleh zikirnya adalah ini. Tidak disebut mereka orang soleh kecuali mereka banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu zikir yang paling banyak itu adalah yang diucapkan mereka ini, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masuk Pak keterangannya Pak? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nah itu. Kenapa zikir ini mudah diucapkan oleh lisan, memperberat timbangan, dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasannya. Jadi kita harus tahu dulu maknanya nanti. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, masya Allah. Yang kedua, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Makin naik keimanan kita. Yang ketiga, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sampai ke 100 kali. Tiap kali ada pertambahan mengucapkan kalimat ini, selalu ada efek ke dalam diri kita. Nah itu. Ya. Itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bonus tambahan satu lagi nih. Tambahan ya Pak ya. Ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh Imam Malik, dan hadis ini menjadi populer saat ini. Ini disampaikan juga oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menemui Nabi. Wahai Rasulullah, nampaknya dunia ini tidak senang kepadaku, kata sahabat ini. Nampaknya dunia ini membenciku. Buktinya, setiap aku berbisnis, baik itu ternak ataupun berkebun, selalu bangkrut. Ternaknya mati, kebunnya ya nggak menghasilkan gitu. Selalu seperti itu. Adakah yang bisa saya amalkan gitu kan, supaya dunia ini setidaknya tidak membenciku, kata sahabat itu. Kata Nabi SAW, Qul, ucapkanlah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dibaca itu 100 kali sebelum azan subuh, sebelum masuknya waktu sholat subuh. Harusnya dibacanya itu sebelum azan subuh itu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali. Niscaya dunia ini meminta kepada Allah untuk dimiliki olehmu. Artinya dunia yang ngejar gitu. Bukan dia lagi yang ngejar dunia. Nah, diamalkan oleh sahabat ini. Ya, sholat tahajud biasa diakhiri dengan witir, 10 atau 15 menit lagi ke masuk waktu sholat subuh, dia membaca zikir ini, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, 100 kali. Tidak lama dari itu, sahabat ini balik lagi kepada Nabi. Wahai Rasulullah, saya sampai kebingungan.
saya sampai kebingungan. Ternak dan hasil dari kebunku saya bingung mau dikemanakan lagi, saking banyaknya. Nah, itu adalah hikmah atau fadilah dari membaca zikir itu sebelum masuknya waktu subuh. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil adzim. Pakai astagfirullah. Itu ya. Nah, itu. Kita salah persepsi, itu dibaca setelah azan subuh menunggu sholat subuh. Padahal dibacanya adalah sebelum waktu subuh. Itu ya. Nah, itu. Bacalah itu. Barang siapa yang membaca itu, dunia akan mengejarnya insya Allah. Ya. Baik. Ya, sebelum kita tutup silakan ada yang mau didiskusikan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus 100 kali? Gimana? Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus 100 kali? Atau dengan kata lain, ada perkataan batal Al-Fatihah sekian banyak, nanti insya Allah akan bla 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 gitu kan. Terus bukankah setiap amal itu harus diikhlas tanpa ada embel-embel biar ini kan? Seperti yang aku tadi katakan, mengenai ikhlas itu karena Allah. Kenapa harus sekian? Jadi orang membaca dia ada maunya gitu kan? Ada dua pertanyaan dari Pak Mas Guri. Kenapa zikir itu kadang-kadang harus dihitung gitu? Ada yang 10, ada yang sampai 100 kan gitu ya. Pertanyaan kedua, bukankah setiap amal itu dituntut untuk ikhlas? Nah, pertanyaan yang pertama jawabannya adalah harusnya setiap pertambahan kuantitas harus ada pertambahan kualitas. Paham, Pak? Setiap ada pertambahan kuantitas, kuantitas itu hitungan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100, menuntut seseorang itu bertambahnya kualitas. Makin banyak zikir yang kita ucapkan, harusnya semakin membekas terhadap orang yang membacanya itu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Satu. Yang keduanya, kualitasnya itu bertambah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Mungkin yang pertama tadi kurang khusyuk. Oh, yang kedua mungkin bisa khusyuk. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Yang ketiga pun demikian. Nah itu. Ya. Harusnya seperti itu. Adanya kualitas itu harusnya menuntut seseorang bertambah. Adanya kuantitas menuntut seorang hamba adanya kualitas. Kenapa subhanallah harus 33, alhamdulillah harus 33. Nah itu. Makin bertambahnya itu harusnya makin khusyuk kita. Makin ada bekasnya di dalam hati kita. Gitu ya, paham? Oke. Nggak cukup zikir itu hanya 1, 2, 3. Dikatakan orang yang banyak berzikir itu dengan hitungan yang banyak. Kan gitu, minimal 3. Nggak ada zikir yang cuma 1 kali, Pak. Astagfirullah, udah beres. Kan gitu. Astagfirullah setelah sholat pun harus 3 kali kan gitu. Nah itu ya. Ya sekali lagi kuncinya kalau ditanya sama orang kenapa sih membaca ini harus sekian, membaca itu harus sekian. Nah itu kuncinya ya. Jawabannya adalah setiap pertambahan kuantitas menuntut seorang hamba itu ada pertambahan kualitas. Nah itu aja udah. Nanti bisa dipahami kok. Yang pertama itu. Yang kedua sekarang. Artinya lebih dari itu lebih baik. Lebih dari itu lebih baik. Lebih dari itu lebih baik. Lebih khusyuk harusnya menuntut kita. Tapi pada kenyataannya kita makin banyak yang kita zikirkan makin ngawang-ngawang gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 1, 2, 3, 4, 5-nya ya bisa khusyuk gitu kan. Sampai terakhirnya itu lost nggak tahu kemana. Oh, apa yang tadi saya baca ya kan gitu ya, hilang. Kan gitu ya. Kebalikannya kita kan. Nah harusnya kayak gitu Pak. Ya. Sedikit menguatkan pertanyaan Mas Budi. Mungkin maksud dari Mas Budi kenapa harus 100 kali? Mungkin ada redaksi langsung dari Nabi Muhammad. Seperti halnya bagaimana kita zikir itu harus 23 kali kan. Dan itu kan ada contoh
Artinya ada redaksi palsu. Ya. Mungkin seperti itu. Ya. Redaksinya mohon maaf saya tidak hafal. Tapi yang pasti yang tadi yang 100 kali itu dibaca sebelum subuh itu ada di riwayat Imam Malik, Muwatta Imam Malik. Nomornya saya lupa. Nah, kemudian yang harus dibaca subhanallahi wa bihamdihi tadi kan 100. Maka itu akan menghapus dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu ada di At-Tirmidzi dan di Muslim. Gitu. Gitu ya Pak ya. Nanti saya cari. Pertanyaan yang kedua, kita itu kan dituntut ikhlas. Kenapa harus ada hitung-hitungan? Kamu membaca ini akan dapat ini, kan gitu. Ya manusia Pak, psikologisnya harus diiming-imingi dulu. Harus diiming-imingi dulu. Kalau kita sudah menjalankan itu, secara otomatis tidak disuruh pun kita akan menjadi ikhlas. Ya, kita nggak bakalan ngejar lagi dunia Pak, yang kita kejar Allah. Contohnya ada kisah yang ini kisah nyata, kisahnya gini. Pernah dengar gak hadis barang siapa orang yang ikut sholat berjamaah tidak tertinggal takbiratul ihramnya beserta imam, maka dia akan terjauh dari kemunafikan. Pernah dengar itu? Hadis seperti itu? Barusan kan saya ngomong udah berarti. Udah ya, berarti ya. Barang siapa orang yang sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut, maghrib, isya, subuh, terus zuhur, asar, tidak tertinggal dengan takbiratul ihram, maka dia akan terbebas dari kemunafikan. Ada orang nih, orang ini mau menikahi wanita cantik, cuma masalahnya wanita cantik ini putrinya seorang ulama besar. Ya, kata bapaknya gini, boleh kamu menikahi anakku dengan satu syarat. Syaratnya apa? Sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, jangan tertinggal dari takbiratul ihram saya. Kebetulan ulamanya jadi imam. Akhirnya dia terus menerus tuh ikut. Karena ingin menikahi anak gadis ini, ada maunya. Tapi diiming-imingi oleh ulama seperti itu. Apa yang terjadi? Setelah dia menyelesaikan tantangan dari calon mertuanya itu, udah beres 40 hari. Niat dia buat nikahin itu wanita sudah tidak ada lagi. Berganti sama saya melakukan ini hanya karena Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu aja. Mau saya dinikahin atau tidak itu nggak peduli. Nah itu, model kayak gitu. Ya. Dengan ada iming-iming seperti itu, terus kita lakukan, itu otomatis keikhlasan akan timbul dalam hati kita. Nah itu. Makanya kita kan psikologisnya gitu dulu kan. Kalau mau ini ya jalanin ini. Setelah dijalanin, kita udah nggak bakalan tuh ngejar lagi apa yang dijanjikan tadi. Berbalik sama kecintaan kita kepada Allah. Saya melakukan ini hanya karena Allah. Nah kayak gitu Pak. Ya. Nah itu. Tapi dalam prakteknya kan berat juga. Ya. Dalam prakteknya kan berat juga. Dalam prakteknya berat. Ya itu yang memperberat itu sebetulnya semua perintah Allah itu enteng. Yang memperberat itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Paksain aja ya. Ya. Terkait dengan tingkat kemusyrikan ya, dalam perjalanan mau berangkat kerja ataupun keluar atau perjalanan kemanapun. Nah ini kan kita selamatan gitu. Ya. Mau kondisi apapun macet, mau lancar ya selamatan. Terkait dengan ini, subhanallah, nah itu kalau kita untuk mengamalkannya,
di kondisi seperti itu. Nah, tingkat kekusukannya kan kita nggak bisa. Nah itu bagaimana ya, Pak Ustaz? Ya. Ya, untuk kusuk gitu kayaknya. Ya. Kecuali kalau kita memang niat kita yang disampaikan tadi sebelum. Nah itu kondisi kita tawaduk lah, itu kita. Baik. Kita ya mencapai tingkat belum kusuk ya. Ya. Nah ini bagaimana untuk mengamalkan pada kehidupan sehari-hari ini? Nah. Itu. Terima kasih. Baik, Kak. Pak Rahmadi bertanya, gimana kalau kita dalam perjalanan, terus kan kita zikir kayak model salawat atau zikir yang tadi. Biasanya ketika dalam kondisi seperti itu, tingkat kekhusyuan kita itu menurun, ya, karena konsentrasi kita pecah. Lihat jalan, lihat apa lah, kan gitu kan, ya. Nah gini Pak, memang ya, zikir yang paling baik itu adalah hadirnya hati terhadap zikir yang kita ucapkan, ya. Makanya sebaik-baiknya zikir itu di tempat tertentu, di waktu tertentu, kan gitu ya. Dan kita pun dituntut untuk berzikir dalam setiap kondisi, di jalan, kan gitu ya, di kantor, kan kita ada tuntutan seperti itu, ya. Dan itu pastinya mengurangi kekhusyuan kita, bahkan gak khusyuk sama sekali, Ini ulama memberikan motivasi sama kita. Kan zikir itu yang paling utama hadir hati, ingat Allah terus zikir, kan gitu ya. Itu yang pertama, yang paling baik itu. Ingat Allah terus zikir, ya Allah astagfirullah misalnya gitu. Nah, itu yang pertama Pak levelnya. Level yang kedua itu adalah ucapkan zikir dulu baru ingat Allah. Astagfirullah. Tapi belum connect. Baru ingat Allahnya astagfirullah yang kelima misalkan gitu. Nah itu level yang kedua. Ya. Ada level yang ketiga itu adalah zikir yang pakai hati. Tapi nggak diucapkan. Ya. Tapi tidak diucapkan. Model lagi ngaji Bapak kayak gini. Misalkan ada yang mau zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi tidak diucapkan dalam hati. Itu bagus. Level yang ketiga. Nah, level yang keempat, yang paling rendah adalah tidak hadirnya hati, tapi mulut kita berzikir. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, misalkan gitu. Hati kita nggak ngikutin, cuma bibir kita aja. Ketahuilah, ya, bagi orang yang seperti itu, yang hanya di mulutnya saja, tidak dengan hatinya, ketahuilah, orang seperti itu dititipkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di lidahnya. Orang itu masih baik dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hatinya nggak ngikutin. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan namanya di lisan orang tersebut. Model lagi di jalan salawatan, berarti kan Allah titipkan nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW di lidah orang tersebut. Kan gitu ya? Nah itu. Ya, level berzikir ada apa tadi ya? Dan yang paling terakhir pun sangat-sangat terpuji. Itu Pak. Ya. Dan itu baik, sangat baik dibandingkan orang yang tidak mengucapkan sama sekali. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, ini hadisnya hadis qudsi. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku berserta hamba yang mana hamba ini selalu mengingatku dan lidahnya tidak henti-hentinya mengingatku. Ya. Gitu Pak. Tidak masalah Pak, yang penting zikir. Di mana di 4 keadaan itu, di level tadi kita berada, yang penting zikir. Ya. Jadi saya lebih keberatan dari pertanyaan bahwa apa yang kita ucapkan itu sudah khusus syaratnya. Kenapa kita ucapkan? Artinya kita sudah mendalami, menjiwai tentang Allah. Saya rasa tidak ada yang namanya khusus.
Apa yang kita ucapkan itu udah mengingat Allah. Karena zikir kita tuh zikir kan mengingat Allah. Itu saya rasa dimanapun kita berada, berarti kita khusyuk. Ingat pada Allah. Dengan mengucapkan zikir kepada Allah itu kita berarti di mana saja kan? Walaupun kita dalam jalan pasti astagfirullah. Pasti kita mengingat Allah karena artinya khusyuk. Itu artinya begitu. ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz Saleh tambahannya. Ini kayaknya kita melampaui batas waktu. Ya, terima kasih Bapak-bapak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf apabila bingung-bingung sedikit. Ini adalah supaya kita semua bisa memaknai apa yang kita ucapkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah